warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Wahini, NIM 221054-2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya ringkas pada minggu lalu di buku Karmikal pada bab 8. Pada buku Karmikal di bab 8 ini menjelaskan tentang dilema tahanan. Yang pertama itu ada dilema tahanan yang asli. Misalnya, contohnya itu dilema tahanan narapidana. Jika salah satu tersangka itu mengaku dan tersangka yang lain menyangkal, maka pengakuannya itu akan dibebaskan sementara. Tersangka yang lainnya itu akan mendapatkan 10 tahun. Nah, jika tidak ada yang ingin mengaku, mereka itu akan mendapat hukuman penjara selama 1 tahun. Dan jika keduanya mengaku, mereka itu akan dipenjara selama 5 tahun. Nah, pada slide pertama itu kan seperti pada gambar kan, ada prisoner 1 dan prisoner 2, atau ada pemain 1 dengan pemain 2. Nah, apabila pemain 1 memilih untuk bungkam, sedangkan pemain 2 itu memilih untuk bungkam juga, mereka itu akan sama-sama mendapat hukuman penjara 1 tahun. Nah, apabila pemain 1 itu memilih bungkam tetapi pemain 2 memilih untuk mengaku, maka si pemain 1 itu akan dipenjara selama 10 tahun dan si pemain kedua itu akan dibebaskan atau tidak dipenjara sama sekali. Nah, jika pemain 1 itu memilih untuk mengaku dan pemain 2 memilih untuk bungkam, maka si pemain pertama itu dia tidak mendapatkan hukuman, sedangkan pemain yang kedua itu akan dipenjara selama 10 tahun. Dan apabila kalau pemain 1 dengan pemain 2 itu sama-sama memilih untuk mengaku, maka mereka akan dipenjara sama-sama mendapat hukuman selama 5 tahun penjara. Yang kedua itu ada dilema yang digeneralisasi. Nah, dilema yang digeneralisasi itu maksudnya adalah situasi di mana terdapat 2 atau lebih orang harus memutuskan apakah akan bekerja sama atau mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri. Nah, pada buku Karmikal ini dia menggunakan contoh seperti pengembangan teknologi nuklir, rekayasa genetika, keadaan buatan untuk menunjukkan bahwa para ilmuwan dan penemu itu sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit, yang memiliki konsekuensi yang etis yang juga signifikan. Nah, pada yang ketiga itu ada dilema narapidana dan kolusi oligopoli. Nah, kita contohkan saja di sini ada si As dengan si Bird. Si As dan si Bird ini dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan melakukan kolusi yang mempertahankan harga pasarnya yang tinggi. Apabila mereka itu melakukan hal tersebut, mereka itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 7 miliar untuk masing-masingnya dengan jumlah uang yang sama. Sedangkan kalau si Jasmania itu memilih kalau salah satunya itu salah, maka mereka itu akan mereka melakukan kecurangan di dalam perjanjian yang dengan menurunkan harga yang tinggi tadi, maka keuntungan yang ditipu akan meningkat dari 7 miliar menjadi 10 miliar. Terus sementara yang lainnya akan kehilangan kebiasaan dan keuntungan yang akan turun sebesar 3 miliar. Terus jika kedua perusahaan itu berbuat curang dengan memotong harga, maka mereka tidak akan ada perusahaan yang mendapat pelanggan dari perusahaan lain dan keuntungan perusahaan itu akan turun sebesar 5 miliar. Seperti pada slide kedua itu kan sama permainannya itu sama dengan permainan yang ada di slide pertama, di mana ada si As dengan si Bird. Si As itu dia memilih kolut dan ada strateginya itu ada 2. Mereka itu memiliki strategi yang sama-sama 2.
yaitu collute dengan cheat. Kalau si as memilih collute dan si Beard itu memilih collute, mereka juga akan mendapatkan sama-sama 7 miliar. Tapi kalau si as memilih collute sedangkan si Beard itu memilih si cheat, maka si as itu mendapat 3 miliar sedangkan si Beard itu mendapat 10 miliar. Nah, kalau si as memilih cheat sedangkan si Beard memilih collute, itu si as mendapat 10 miliar sedangkan si Beard mendapat 3 miliar. Dan begitu juga kalau mereka itu sama-sama memilih cheat, maka mereka sama-sama mendapatkan 5 miliar. Situasi as itu tidak akan berubah sehingga kecurangan masing-masing menjadi strategi yang dominan bagi perusahaan yang kecil. Keseimbangan strategi yang dominan dalam permainan asimetris ini adalah si as itu akan berbuat curang sedangkan si Beard akan berkolusi. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa sama seperti tadi, mereka itu memiliki dua strategi di mana ada si collute dengan si cheat. Kalau si as collute dan si Beard collute, maka si as dapat 7, si Beard dapat 40. Nah, kalau si as collute sedangkan si Beard cheat, itu si as 3 dan si Beard dapat 18. Kalau si as cheat sedangkan si Beard collute, itu si as 10 dan Beard 20. Sedangkan kalau mereka sama-sama cheat, itu si as dapatnya 5 sedangkan si Beard lebih dari si as, yaitu 10. Nah, yang keempat itu ada perdagangan internasional. Contohnya aja si Jasmania dengan Rosatia. Jasmania dan Rosatia itu adalah mitra dagang dan masing-masing itu sedang memutuskan apakah mereka akan mengenai tarif pada impor dari negara lain atau tidak. Nah, di sini kan ada kayak permainan tadi, si Jasmania dengan Rosatia. Nah, mereka ini keduanya juga memiliki strategi yang sama, yaitu menggunakan tarif dengan tidak menggunakan tarif. Kalau si Jasmania itu menggunakan tarif, sedangkan Rosatia juga tidak menggunakan tarif, maka mereka sama-sama dikenakan 10, yaitu 10-10. Tapi kalau si Jasmania tidak menggunakan tarif, sedangkan si Rosatia itu menggunakan tarif, maka si Jasmania mendapatkan min 1, sedangkan Rosatia mendapatkan 15. Dan kalau si Jasmania menggunakan tarif tapi Rosatia tidak, maka si Jasmania akan dikenakan 15, sedangkan si Rosatia itu mendapat min 1. Dan apabila si Jasmania tidak menggunakan tarif dan Rosatia menggunakan tarif, mereka akan sama-sama mendapatkan 2. Di sini, jika salah satu negara itu mengenakan tarif secara sepihak, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan yang bersih, yang signifikan, sementara negara lain itu akan mengalami rugi. Jika kedua negara itu mengenakan tarif, maka keduanya akan merugi. Jika tidak ada yang mengenakan tarif, maka keduanya itu akan memperoleh keuntungan yang moderat dari perdagangan tadi. Terus misalkan di sini jika harga impornya turun, maka itu akan berdampak negatif terhadap negatif tarif terhadap konsumen, yang akan membuat lebih besar dibandingkan dampak positif yang terhadap produsen di dalam negeri dan pendapatan pemerintah. Negara yang berada dalam posisi itu akan mempunyai sedikit insentif untuk menggunakan tarif secara sepihak. Terus yang kelima ada dilema narapidana dan barang publik. Maksudnya di sini dilema narapidana dan barang publik itu terkait dalam beberapa hal. Yang pertama seperti kedua pihak itu akan melibatkan keputusan individu yang memiliki konsekuensi bagi orang lain. Yang kedua, kedua pihak itu
akan melibatkan kemungkinan bahwa beberapa orang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Yang ketiga, itu kedua pihak itu akan menunjukkan bahwa kerjasama seringkali merupakan hasil yang paling diinginkan, tetapi dapat sangat sulit untuk dicapai. Yang keenam itu ada dilema narapidana dan sumber daya akses yang terbuka. Nah, pada dilema narapidana dan sumber daya akses yang terbuka ini, kita misalkan aja seperti dua armada nelayan dari dua negara yang berbeda, yaitu seperti armada Chodi dengan armada Kipen. Armada tersebut menjadi rival dalam memperebutkan stok ikan di laut. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut cara permainannya seperti itu, sama seperti permainan yang sebelumnya, di mana ada dua pemain, si Chodi dengan si Kipen, dengan dua strategi yang sama, yaitu Restain dengan Unrestain. Kalau si Chodi dan Kipen memilih Restain itu, maka mereka akan sama-sama mendapatkan 100. Tapi kalau si Chodi Restain sedangkan si Kipen Unrestain, maka si Chodi akan mendapatkan 25 dan si Kipen akan mendapatkan 150. Jika si Chodi memilih Unrestain sedangkan si Kipen memilih untuk Restain, maka si Chodi itu akan mendapatkan 150 sedangkan si Kipen mendapatkan 25. Dan kalau apabila si Chodi dengan si Kipen sama-sama memilih untuk Unrestain, maka mereka akan sama-sama mendapatkan 30. Jika si Chodi dan Kipen itu ingin melakukan memaksimalkan keuntungan strategi yang dominan, mereka itu akan sama-sama menangkap ikan tanpa pandang bulu. Yang ketujuh itu ada makroekonomi. Makroekonomi itu seperti permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemimpin serikat pekerja adalah jika si pemimpin serikat pekerja itu tidak bertindak dengan cara yang sama, berarti upah yang besar untuk semua. Maka dampak negatif keseluruhan terhadap perekonomian dalam hal kenaikan inflasi atau tingginya angka pengangguran atau tingkat pengangguran akan lebih besar dibandingkan dengan upah yang diberikan. Nah, pada slide yang terakhir dapat kita lihat bahwa permainannya, contoh permainan seperti ada leader 1 dengan TU leader 1 dengan all other TU leader, yang mana kalau si strateginya itu tetap sama-sama memiliki dua strategi, yaitu high dengan moderate. Kalau si TU leader 1 memilih high dan all other TU leader itu memilih high, maka mereka sama-sama mendapatkan min 5. Kalau si leader 1 memilih high sedangkan si TU leader yang lain itu memilih moderate, maka si leader 1 mendapat 15 sedangkan si TU leader itu akan mendapatkan min 10. Namun apabila si leader 1 memilih untuk moderate dan TU leader itu memilih high, maka si leader 1 mendapatkan min 10 dan TU leader itu akan mendapatkan 15. Tapi apabila keduanya itu sama-sama memilih moderate, maka mereka akan mendapatkan 10-10. You don't even know